Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Shalom untuk kita semua, perkenalkan nama saya Eka Yolanda Siregar dengan NIM 200101212. Prodi Pendidikan Agama Kristen, Grup E semester 6, mata kuliah Teologi Alkitab dengan dosen pengampu Dr. Baginda Sitompul MPDK. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Parigi. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang hubungan teologi Alkitab dengan homiletika. Di mana sebelumnya kita mencari tahu dulu apa sih itu homiletika. Homiletika adalah ilmu dan seni tentang berkhotbah. Di mana sebagai ilmu, homiletika adalah sebuah studi yang mengkaji bentuk, susunan, dan isi dari sebuah khotbah. Oleh karena itu, homiletika akan mengajarkan bagaimana kita mempersiapkan khotbah, strukturnya, juga penyajian dari khotbah tersebut. Namun perlu kita ketahui bahwa khotbah itu bukan sekedar omongan seperti biasanya di depan umum, namun merupakan pembicaraan di depan umum dalam suasana yang liturgis, di mana maksudnya dasar pembicaraannya adalah uraian mengenai kitab suci ataupun tema-tema rohani tertentu. Oleh karena itu, sebelum kita berkhotbah, kita harus memperhatikan etika berbicara. Juga juga dalam menyampaikan khotbah kita tidak boleh melebih-lebihkan atau juga mengurangi pesan yang terkandung di dalam kitab suci. Maka dari itu, homiletika di sini akan mempelajari terlebih dahulu cara menafsirkan teks kitab suci, kepribadian dan moralitas si pengkhotbah. Homiletika juga diartikan dengan cara menyampaikan firman Tuhan ataupun berkhotbah, di mana sebelum kita menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita harus menggali firman Tuhan tersebut dengan baik, harus dieksegesa juga dengan baik, dan kita cari tahu konteks dari firman Tuhan yang akan kita sampaikan. Hal ini bertujuan agar firman Tuhan yang kita sampaikan itu tersampaikan dengan baik dan benar, dan kita tidak menjadi pengajar-pengajar ataupun penyampai firman Tuhan yang sesat. Pertanyaannya di sini, apakah bisa kita berkhotbah ataupun menyampaikan firman Tuhan itu tanpa dieksegesa terlebih dahulu? Dan apakah teologi Alkitab itu berhubungan dengan homiletika? Dan di video kali ini kita akan membahasnya secara bersama-sama. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa homiletika adalah menyampaikan firman Tuhan, di mana yang sumbernya adalah Alkitab. Pertanyaannya di sini, bisakah kita menyampaikan firman Tuhan tanpa Alkitab? Ya bisa, tetapi kita akan menjadi pengajar ataupun penyampai firman Tuhan yang sesat. Maka dari itu, sebelum kita menyampaikan firman Tuhan tersebut, kita harus menggali dahulu lebih baik dan benar firman Tuhan tersebut. Seperti contoh, yaitu tentang baptisan maupun tentang makan darah. Hal ini harus kita gali terlebih dahulu. Kita cari konteksnya di dalam Alkitab yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oleh karena itu, di zaman kita sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan tanpa digali terlebih dahulu. Maka jadilah pengajar-pengajar yang sesat.
Maka ditekankan sekali lagi kepada kita bahwa kita harus bisa menggali dengan baik dan benar kebenaran firman Tuhan tersebut. Homiletika. Homiletika adalah seni bercakap-cakap tentang firman Tuhan. Seninya di mana? Yaitu cara kita bercakap-cakap ataupun berbicara, baik itu juga gerakan tangan kita, cara dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, baik itu menggunakan ilustrasi, seperti contoh ketika dia ingin berkhotbah, dia menggunakan contoh-contoh di sekitarnya, pengalaman hidupnya, di contoh di dalam kehidupan sehari-harinya. Juga juga tidak menggunakan ilustrasi. Ada juga yang berkhotbah ataupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui lelucon. Ada juga yang tidak menggunakan lelucon maupun santai dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini semua adalah cara menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kebenaran firman Tuhan ini ataupun berkhotbah ini tidak boleh keluar dari makna yang sebenarnya, yaitu tentang kebenaran firman Tuhan. Dan bisa kita lihat juga bahwa di dalam berkhotbah itu harus tergantung kepada homiletikanya ataupun harus sejalan dengan homiletika. Dimana seperti contoh kita lihat bahwa ada seseorang yang homiletikanya, penguasaan homiletikanya bagus, tetapi ketika dia berkhotbah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kurang menarik. Ada juga yang ketika dia berkhotbah dengan baik, tetapi isi dari khotbahnya itu kurang dimengerti ataupun kurang dipahami oleh jemaat. Jadi oleh karena itu berkhotbah itu ataupun penyampaian kebenaran firman Tuhan itu harus berhubungan dengan homiletikanya, yang harus sejalan dengan homiletikanya. Dan di dalam homiletika ada 2 elemen yang harus kita ketahui dan kita pahami, di mana elemen yang pertama yaitu pengkhotbah. Di dalam pengkhotbah ini ada 3 yang harus kita pahami juga. Yang pertama yaitu hubungan dengan Tuhan, di mana hubungan dengan Tuhan harus baik. Sebelum berkhotbah, kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, di mana sebelum berkhotbah kita harus berdoa sebelum menyampaikan firman Tuhan, harus menyiapkan firman Tuhan dengan baik dan benar, harus dieksegesa juga terlebih dahulu, harus dicari tahu makna, arti, dan juga harus dicari tahu konteksnya di dalam Alkitab. Dan yang kedua yaitu persiapan maupun roh dengan hamba Tuhan, di mana ketika kita ingin berkhotbah kita harus bisa mempersiapkannya dengan matang, mempersiapkan khotbah kita dengan matang. Yang ketiga yaitu kemampuan menggali, di mana sebelum dikhotbahkan firman Tuhan itu harus digali dengan baik dan benar, harus dieksegesa, juga harus dicari konteksnya dengan baik di dalam Alkitab. Elemen yang kedua yang harus kita ketahui yaitu pendengar, di mana yang pertama yaitu Tuhan Yesus, yang kedua adalah jemaat. Tuhan Yesus adalah pendengar utama saat kita memberitakan firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kita ingin memberitakan firman Tuhan, walaupun pendengarnya sedikit, kita jangan berkecil hati, karena pendengar utama kita adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pendengar saat kita ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apakah firman yang akan kita sampaikan, kebenaran firman yang akan kita sampaikan baik untuk didengarkan? Oleh karena itu, inilah yang harus kita ingat, bahwa pendengar utama saat kita ingin melakukan khotbah kita adalah Tuhan Yesus.
Yang kedua, barulah jemaat. Pendengar yang kedua kita adalah jemaat yang ada di gereja tersebut. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil bahwa homiletika yaitu menyampaikan firman Tuhan, dan dimana ketika kita ingin menyampaikannya, kita harus gali terlebih dahulu dengan baik melalui teologi homiletika, dan kalau tidak digali dengan baik akan menjadi pengajar yang sesat. Dan menurut pengalaman pengkhotbah yang baik harus mempersiapkan khotbahnya minimal 3 jam sebelum berkhotbah. Dan hubungan dari teologi Alkitab dengan homiletika adalah di mana teologi Alkitab tidak bisa disampaikan jika tidak digali dengan teologi homiletika. Oleh karena itulah, teologi Alkitab harus sejalan dengan teologi homiletika. Demikianlah pemaparan video dari saya. Jika ada kata-kata yang salah ataupun pemaparan materi yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan shalom.